Bab 1678. Beberapa juta orang di bawah panggung pertempuran tampak bermasalah satu sama lain setelah mendengar kata-kata Selin. Selin terlalu kuat. Siapa yang berani menantangnya? Namun, hanya dengan memenangkan turnamen mereka dapat menerima hak untuk berurusan dengan Ku ini. Siapapun yang berhasil mendapatkan Ku ini berarti mereka akan mendapatkan inti api surgawi dan air mata dewi juga. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan. Semuanya. Mari kita semua naik bersama. Seorang pria di bawah panggung pertempuran berjalan keluar dan berteriak keras tepat pada saat itu. Pria ini adalah Cedric Azure yang berasal dari alam semesta dunia. Seorang master sekte kecil. Cedric telah mengikutinya sejak Megan menjadi master aliansi alam semesta dunia. Menjadi anjing gembalanya. Cedric berjalan keluar dari kerumunan dengan palu meteor di tangannya di bawah instruksi Megan dan berteriak keras. Pianis yang terhormat ini terlalu arogan. Dia hanya seorang wanita namun mengucapkan kata-kata arogan seperti itu dan memandang rendah kita para pahlawan. Kita seharusnya tidak sopan karena dia meminta kita untuk naik bersama. Ayo pergi. Cedric adalah orang pertama yang bergegas ke panggung pertempuran. Pada saat itu, jutaan pembudidaya saling memandang sebelum mereka mengikuti dan bergegas ke atas panggung. Siapapun yang memenangkan turnamen akan bisa berurusan dengan Ku ini. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan seperti itu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Meskipun itu bukan tindakan terhormat bagi mereka semua untuk mengeroyok seorang wanita, mereka tidak peduli pada saat itu. Semua orang ingin memenangkan turnamen. Situasi membuat mereka tidak punya pilihan karena Selin terlalu kuat. Semua orang hanya bisa memiliki kesempatan begitu mereka mengalahkannya. Ratusan dari mereka langsung naik ke panggung pertempuran. Selin mengamati sekelilingnya sebelum tersenyum dan berkata, "Ayo, membunuh." Cedric berteriak keras saat ratusan orang di panggung pertempuran menyerbu ke depan sambil menarik senjata mereka dan menyerang Selin. Wajah cantik Selin tenang saat dia melambaikan tangannya dan mendistorsi udara di depannya. Sebuah piano ungu muncul tepat di hadapannya. Berdengung. Suara tangisan burung phoenix bisa terdengar begitu piano muncul. Mata semua orang tertuju pada piano. Itu benar-benar sunyi. Piano yang seluruhnya berwarna ungu memiliki dua burung phoenix emas yang hidup diukir di atasnya. Itu adalah piano fuksi. Piano fuksi adalah senjata agung kuno yang telah mengikuti Selin untuk waktu yang sangat lama. Karena piano inilah Selin disebut sebagai pianis terhormat. Udara di sekitarnya terdistorsi ketika piano fuksi muncul saat cuaca mulai berubah. Langit yang awalnya tak berawan sejauh mata memandang tiba-tiba mulai membentuk awan hitam saat dua burung phoenix emas menari di udara. Piano fuksi tampaknya memiliki jiwanya sendiri saat diam-diam melayang ke Selin yang duduk di udara. Berdengung. Akhirnya, Selin dengan lembut mengangkat jarinya dan memainkan nada di piano, menciptakan suara yang merdu. Selin seperti dewi yang turun dari surga pada saat itu. Dia sudah menjadi wanita dengan aura elegan. Pada saat itu, dia diam-diam memainkan piano dan terlihat anggun. Pria mana yang bisa menolak untuk jatuh cinta padanya? Pria mana di antara kerumunan yang bisa menolak hati mereka dicuri olehnya? Namun, ekspresi semua orang berubah saat piano bergema. Suara pianonya sangat kuat dan menembus sehingga mereka yang berada dalam radius 100 km dapat mendengarnya dengan jelas. Hanya orang-orang di panggung pertempuran yang mulai merasakan sakit kepala yang berdenyut begitu mereka mendengar melodi piano. Bab 1679. Kekuatan energi internal yang kuat terlihat jelas meletus dari piano ketika Selin memainkannya dan langsung menyapu ratusan orang di panggung pertempuran. Betapa kuatnya! Seruan terus datang saat Selin memainkan piano dengan lembut. Sementara itu menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Cepat! Mari kita blokir bersama. Cedric berteriak keras saat dia menggunakan energi internalnya dengan panik dan membentuk perisai pelindung di udara. Saat ini, yang lain di panggung pertempuran juga sadar dan menurunkan medan energi mereka.
Ratusan dari mereka bergabung untuk melemparkan perisai pelindung yang menghalangi mereka dari suara piano. Tidak ada yang idiot. Para pembudidaya di panggung pertempuran tahu bahwa tidak ada yang bisa memblokir serangan Celine. Jadi mereka bergabung untuk memblokir suara pianonya. Berdengung, berdengung. Celine tersenyum saat tangannya terus memainkan piano. Melodi piano yang indah melayang di udara saat gelombang kekuatan energi internal terus bertabrakan dengan perisai pelindung. Suara dentang yang tajam dilepaskan setiap kali suara piano berbenturan dengan perisai pelindung. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ah, aku tidak tahan lagi. Aku juga. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Wanita ini sangat kuat. Kami bukan tandingannya bahkan ketika kami bergabung. Ratusan pembudidaya di panggung pertempuran berteriak keras sambil mengertakkan gigi dan berkeringat deras pada saat itu. Bahkan jika ratusan dari mereka bergabung untuk melemparkan perisai pelindung, mereka memang tidak bisa memblokir suara piano Celine sama sekali. Dalam sekejap mata, Celine telah memainkan lagu yang menyebabkan lapisan pelindungnya retak dan sepertinya akan pecah kapan saja. Namun, wajah Celine masih tenang saat dia perlahan mengangkat tangannya dan memainkan lagu lain. Celine adalah kenaikan surga tingkat 2. Namun, bahkan seorang kultivator level 3 atau level 4 Heaven Ascension bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya begitu dia menyulap piano fuksi. Berdengung. Suara piano yang indah bergema sekali lagi saat retakan pada perisai pelindung yang dibuat oleh ratusan pembudidaya bertambah jumlahnya. Mereka semua basah kuyup oleh keringat seolah-olah mereka baru saja mandi. Mereka takut perisai pelindung akan pecah jika Celine menyelesaikan lagu ini. Orang-orang di panggung pertempuran semuanya akan mati pada saat itu begitu lapisan perisai pelindung hancur tanpa ada yang bisa melarikan diri. Terkesiap. Daryl menyaksikan dengan kagum di bawah panggung pertempuran tanpa berani berkedip bahkan sambil menatap Celine. Wanita ini luar biasa. Tidak hanya dia cantik, tetapi auranya juga elegan dan agung. Dia sangat menarik terutama ketika dia bermain piano. Selain itu, wanita ini bukanlah seseorang yang harus dipandang rendah. Daryl tahu dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan Celine. Meskipun Daryl sudah menjadi kaisar bela diri tingkat 5 dan memiliki api ajaib, Rocky, tombak surgawi, kenaikan 9 naga, dan seni penghancuran besar, dia masih tidak akan bisa mengalahkan Celine bahkan setelah menggunakan semua itu. Teknik. Lily di sampingnya bergidik dan mau tak mau berkata, Queenie, gadis konyol ini telah menemukan dirinya sebagai tuan yang baik. Meskipun Lily telah kehilangan semua energi internalnya, dia juga pernah menjadi seorang kultivator dan dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya Celine. Tak satu pun dari jutaan orang itu yang menandingi Celine. Bahkan tidak Zurong. Bahkan jika Zurong tidak terluka, yang paling bisa terjadi adalah mereka akan seri jika dia melawan Celine. Celine terlalu kuat. Wanita ini sangat kuat. Bab 1680. Meneguk. Daryl menelan ludahnya saat dia melihat Celine di udara dengan kagum. Dia masih ingat dia punya kesepakatan dengan Celine. Celine akan setuju menjadi istrinya jika dia bisa menaklukkan beberapa daratan dan menjadi kaisar. Hati Daryl membengkak saat mengingat kesepakatan itu. Tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang memperhatikan ekspresi Meghan yang sangat jelek. Dia awalnya mengira satu-satunya lawannya di turnamen ini adalah Daryl. Namun, dia tidak menyangka Celine yang sangat kuat muncul di tengah jalan. Celine akan memenangkan turnamen jika situasinya berlanjut. Meghan tenggelam dengan keras ketika sebuah ide datang kepadanya sebelum Celine berteriak kepada Cedric di panggung pertempuran. Cedric, akui saja kekalahan. Cedric awalnya menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan Celine di panggung pertempuran tetapi melihat ke arah Meghan pada saat itu setelah mendengar suaranya. Meghan mengangkat alisnya dan menatapnya yang membuat Cedric segera memahami niatnya. Dia telah mengisyaratkan padanya untuk berpura-pura mengakui kekalahan sebelum meluncurkan serangan diam-diam ke Celine yang tidak curiga. Cedric menghela nafas dan berteriak keras. Kami mengaku kalah. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel.
Cedric dan beberapa ratus lainnya benar-benar tidak tahan lagi dengan semua wajah mereka menjadi pucat. Cedric langsung berteriak sekali lagi setelah Megan mengisyaratkan dia untuk berpura-pura dan mengakui kekalahannya sebelum diam-diam menyerang Celine. Kami mengaku kalah. Kami mengakui kekalahan. Oh, Dewi Pianis yang terhormat. Tolong tunjukkan kami belas kasihan dan berhenti bermain. Kami mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Kami mengakui kekalahan. Dewi Pianis yang terhormat. Kami mohon Anda berhenti bermain piano. Kami menyerah. Beberapa ratus orang di panggung pertempuran mengaku kalah. Celine tetap tenang setelah mendengar permohonan mereka saat dia perlahan mengangkat tangannya dan menyimpan piano fuksi. Tinggalkan panggung pertempuran jika kalian semua mengaku kalah, kata Celine perlahan sebelum menatap Master Ralph. Tuan Ralph, kebangkitan kilin dari Sky Fountain Sekte Anda menarik semua pahlawan 9 daratan. Namun kilin Anda mengamuk dan terbunuh oleh para pahlawan ini dan meninggalkan 2 barang berharga saat mati. Kedua barang berharga ini secara keliru diberikan kepada murid saya yang akhirnya Anda semua melanjutkan untuk menangkap murid saya dan mengatur turnamen. Mengatakan siapapun yang memenangkan kompetisi akan memiliki hak untuk berurusan dengan murid saya. Menurut aturan, kalian semua harus melepaskan muridku sekarang setelah aku menang, kan? Iya. Tuan Ralph yang berada di bawah panggung menyeka keringat dingin di dahinya dan gemetar. Kamu telah memenangkan turnamen dan menurut aturan, kita harus melepaskan muridmu, Queenie. Master Ralph berkeringat deras saat mengatakan itu. Sebagai Master Sekte Air Mancur Langit, dia jelas tahu bahwa para pahlawan 9 daratan telah berkumpul di Sekte Air Mancur Langit mereka untuk mendapatkan harta karun. Namun, situasinya jelas pada saat itu bahwa pianis yang terhormat, Celine Main, telah memenangkan seluruh penonton tanpa ada yang mampu mengalahkannya. Hak untuk berurusan dengan Queenie kemudian harus diberikan kepadanya. Cepat, lepaskan gadis itu. Master Ralph melambaikan tangannya dan menginstruksikan murid-muridnya di belakangnya. Meskipun gadis Queenie itu secara keliru memperoleh inti api surgawi dan air mata dewi, dia tetaplah pianis yang terhormat, murid Celine Main. Bagaimana mungkin Tuan Ralph tidak berani melepaskan Queenie pada saat itu setelah baru saja menyaksikan kekuatannya? Beberapa murid air mancur langit dengan cepat membawa Queenie. Tepat pada saat ini, tidak ada yang menyangka Cedric di panggung pertempuran akan tiba-tiba mengeluarkan raungan dan bergegas menyerang Celine. Cedric telah menerima petunjuk Megan beberapa saat yang lalu untuk berpura-pura dan mengakui kekalahan sebelum menemukan kesempatan untuk menyerang Celine secara diam-diam. Cedric akhirnya menyadari bahwa Celine telah lengah pada saat itu dan segera menyerangnya dengan niat untuk membunuhnya. Cedric menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu. Berdengung. Udara di sekitarnya terdistorsi oleh serangan ini. Cedric sendiri tidak terlalu lemah sebagai kaisar bela diri tingkat 4. Meskipun jika mereka berhadapan langsung dengan levelnya pada saat itu, Celine bisa membunuhnya dalam sedetik hanya dengan menggerakkan jarinya dengan lembut. Namun, Celine lengah pada saat itu dan mungkin akan terluka jika serangan diam-diam Cedric berhasil. Celine tidak menyangka Cedric akan mengambil kesempatan untuk menyelinap ke arahnya. Dia cemas dan marah pada saat itu. Bagaimana dia begitu keji? Dia baru saja mengaku kalah, namun diam-diam menyerangnya. Celine panik mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Dentang. Kedua telapak tangan mereka bertabrakan. Meskipun ada perbedaan besar antara kekuatan mereka, Cedric punya waktu untuk mempersiapkan serangan itu sementara Celine bingung saat memblokir serangan itu. Celine mengeluarkan gerutuan teredam saat keduanya bertabrakan dan dipaksa mundur beberapa langkah. Serangan itu telah melukainya dengan parah. Kamu benar-benar mencari kematian. Celine dengan dingin berkata saat dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan membalas serangan yang mengenai Cedric tepat di dadanya. Cedric mengeluarkan ratapan yang mengerikan karena dia tidak menyangka bahwa Celine masih berdiri setelah melakukan serangan diam-diam padanya. Serangan Celine telah menyebabkan Cedric terbang mundur sejauh 40 hingga 50 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Kamu. Celine menatap Cedric yang jatuh dengan wajah pucatnya.
Dia marah pada saat itu. Dia baru saja bertarung melawan beberapa ratus orang dan memainkan dua lagu yang telah menghabiskan sebagian besar energi internalnya sebelum diserang secara diam-diam oleh Cedric. Dia merasa kehilangan energi internalnya dengan cepat. Selin main. Aku belum mau mengaku kalah. Saya ingin menantang Anda di panggung pertempuran. Orang-orang mulai arogan saat itu karena mereka tahu Selin terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Selin dipenuhi dengan kekecewaan saat dia menggigit bibirnya dengan keras di panggung pertempuran. Mungkinkah dia tidak akan bisa menyelamatkan muridnya? Bab 1681. Pianis yang terhormat. Maukah kamu bertarung atau tidak? Mereka yang menantang Selin meneriakinya sambil menghunus pedang. Selin menggigit bibirnya dan gemetar. Dia terluka parah ketika mereka menyergapnya. Dia tidak punya energi lagi untuk menghadapi mereka. Namun, jika dia meninggalkan panggung pertempuran, maka orang lain akan mendapatkan hak atas Queenie. Mereka pasti akan melemparkan muridnya ke dalam kuali eliksir. Pianis yang terhormat, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, maka kami akan pergi ke depan. Para penantang mengambil pedang dan tombak mereka dan bergegas maju untuk menyerang Selin. Selin berdiri membeku di tempat saat senjata-senjata itu mendekatinya. Lebih dekat dan lebih dekat. Dia ingin meninggalkan panggung pertempuran. Tetapi dia tidak mau melakukan itu. Persetan. Tepat pada saat itu, teriakan ledakan datang dari bawah panggung. Daryl melambaikan Heavenly Halberd di tangannya dan terbang ke atas panggung. Dia mendarat di sebelah Selin. Pada saat itu, matanya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling dengan dingin. Astaga! Para penantang bergidik ketika mereka merasakan aura pembunuh yang tak ada habisnya di mata Daryl. Mereka mundur beberapa langkah. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Mereka bisa merasakan aura kuat yang keluar dari Daryl. Itu hampir menyelimuti seluruh tahap pertempuran. Dapat menyebabkan seseorang mati lemas. Kuat. Tidak heran dia adalah Master Sekte Gerbang Elysium. Dia bahkan telah melawan New World Royals dengan kekuatannya sendiri dalam pertempuran sebelumnya. Dia terlalu kuat. Orang-orang di panggung pertempuran saling memandang. Tidak ada yang berani melangkah lebih dekat. Daryl. Mata Selin berbinar saat melihat Daryl di depannya. Dia merasa tersentuh. Dan dia berkata dengan lemah, "Kamu." Dia hanya memiliki satu kata ketika Daryl memotongnya. "Turun dari panggung pertempuran," kata Daryl perlahan. "Aku akan menyelamatkan Queenie." Meskipun suaranya tidak keras, itu tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Selin mengangguk dan tersenyum lega. Daryl. Watson melangkah maju dan berteriak. "Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu mengamati sekeliling dan kemudian berkata dengan sikap lurus. "Turnamen masih berlangsung. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Juga, pianis yang terhormat telah meminta semua orang untuk naik ke atas panggung bersama-sama." Mengapa? Hanya karena dia tidak bisa bertarung sekarang. Dia mendapat bantuan. Saya khawatir itu tidak pantas. Watson tersenyum saat dia berbicara. Itu benar. Itu adalah instruksi rahasia Meghan. Wow. Kerumunan mulai berpadu dengan nada menuduh Daryl. Ya. Bahkan jika kamu adalah Master Sekte Gerbang Elysium, kamu tidak bisa menentang aturan. Dia pasti mengira bahwa pianis yang terhormat adalah wanita yang cantik. Jadi dia ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Tentu saja, Daryl menggunakan statusnya sebagai Master Sekte Gerbang Elysium untuk bermain-main di sini. Dia telah bertarung dengan Royals dunia baru karena putri mereka. Berita ini telah tersebar di seluruh 9 daratan. Komentar mereka terus bergema. Tapi Daryl mengabaikan mereka. Astaga. Lily. Yang berdiri di bawah panggung. Tersipu, dia malu. Tidak ada yang bisa menerima ketika orang berbicara tentang suami mereka seperti itu. Tuan Ralph. Bab 1682. Watson kesal ketika menyadari bahwa Daryl tidak akan turun. Dia menoleh ke Master Ralph dan berteriak, "Kamu adalah tuan rumahnya. Beritahu kami,
Apakah Daryl naik ke panggung dianggap melanggar aturan turnamen? Master Ralph memiliki ekspresi canggung dan bertentangan di wajahnya. Dia merenungkan tentang itu. Watson dan yang lainnya benar. Namun, dia tidak mampu menyinggung Daryl juga. Turun dari panggung dulu. Daryl dengan lembut mengingatkan Celine lagi. Celine mengangguk dan berjalan keluar dari panggung. Kerumunan menjadi tidak sabar dan mencoba mengeroyok Celine. Namun, mereka memutuskan untuk menahan diri karena takut pada Daryl. Merayu. Daryl menoleh untuk melihat Master Ralph ketika dia melihat Celine telah turun dari panggung dengan selamat. Dia berkata, "Tuan Ralph, tujuan turnamen ini adalah untuk bertarung satu sama lain dan bukan untuk bertarung sampai mati. Pianis yang terhormat tidak lagi memiliki energi untuk melanjutkan pertempuran. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Sekarang saya di sini untuk menggantikannya. Apakah ada yang salah dengan itu? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Tuan Ralph mengangguk dan berkata dengan getir, "Tuan Darby juga ada benarnya." Kemudian, Watson memutuskan untuk menyindir lagi. "Menarik, Anda mengganggu turnamen. Namun Anda membuatnya seolah-olah tindakan Anda dibenarkan." Kemudian, dia mencibir pada Daryl dan berkata, "Karena kamu harus menggantikan Celine, maka peraturannya juga harus berubah. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda harus melawan dua lawan. Anda suka mengasihani wanita, kan? Ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan mereka. Yah, kami akan memberimu kesempatan untuk melakukan hal itu." Kerumunan mengangguk setuju. "Ya, karena Tuan Darby ingin bertarung, maka kita akan bermain bersama." Dengan kekuatannya, melawan dua lawan pada saat yang sama adalah hal yang mudah baginya. Ini adalah saran yang bagus. Saat mereka membahas itu, mata orang banyak berkilat dalam kegembiraan dan kedengkian. Gerbang Elysium telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Mereka terkenal di seluruh 9 daratan. Daryl, sebagai master sektenya, juga merupakan sosok yang terkenal. Daryl juga merupakan kaisar bela diri tingkat 5. Semua orang tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan jika mereka harus melawannya satu lawan satu. Namun, itu akan menjadi hasil yang berbeda jika mereka memiliki bantuan. Daryl tersenyum. Orang-orang ini terlalu memalukan. Mereka ingin dua orang atau lebih di atas panggung pertempuran pada satu waktu. Daryl maju selangkah dan menatap Watson tanpa rasa takut. "Apapun, saya baik-baik saja dengan sejumlah penantang." Daryl memiliki White Lily Cold Flame, Rocky the Enchanted Beast, dan Heavenly Halberd. Bahkan jika dia menghadapi ribuan lawan, dia tidak takut sama sekali. "Suami." Suara cemas datang dari bawah panggung. Itu Lily. 10 jarinya terjalin, telapak tangannya berkeringat, dan matanya penuh kekhawatiran dan kecemasan. "Suamiku, jangan setujui itu. Orang-orang itu akan melakukan apa saja untuk harta karun itu. Daryl hanya satu orang. Bagaimana dia bisa menangani mereka semua? Mereka semua adalah pembudidaya yang kuat dari 9 daratan." Secara bersamaan, Celine, yang sedang bermeditasi, menatap Daryl dengan erat. Hatinya hampir meledak. Masih banyak orang. Apakah Daryl masih bisa menang? Hati Daryl menghangat saat melihat kekhawatiran di wajah Lily dan Celine. Dia mengangguk pada mereka sebelum dia berbalik dan berjalan ke panggung pertempuran. Kemudian, dia menggunakan medan energinya. Dia mengamati sekelilingnya dan meraung. "Mereka yang ingin menantangnya, lanjutkan." Suaranya tidak terlalu keras, tapi penuh keagungan. Astaga! Kerumunan saling memandang. Tidak ada yang berani menjawab. Pada saat yang sama, Meghan, yang duduk di bawah panggung pertempuran, memancarkan aura yang kuat. Itu naik seketika saat dia mengunci pandangannya ke Daryl. "Daryl, kamu akhirnya di sini." Meghan tersenyum ketika dia melihat Daryl saat dia menghibur pikiran di kepalanya. "Aku akan menunggu sampai energi internalmu hampir habis. Lalu aku akan berurusan denganmu. Saya harus mendapatkan hak atasku ini. Apapun yang terjadi." Bab 1683. Kami adalah saudara.
dan kami datang untuk menantangmu. Suara cerah terdengar dari kerumunan, diikuti oleh dua sosok kekar yang perlahan berjalan ke panggung pertempuran. Keduanya mengenakan gaya jubah hitam panjang yang sama. Mereka tampak mirip juga. Keduanya tinggi dan lebar. Dibandingkan dengan Daryl, mereka tampak seperti dua gunung besar. Ternyata mereka kembar. Terkesiap. Kerumunan tersentak. Mereka tercengang. Saudara-saudara Topo. Saudara-saudara ada di sini. Itu akan menarik. Saudara-saudara itu kuat. Aku ragu Daryl akan segera sombong. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saudara kembar, yang sulung disebut Zeus, dan yang lebih muda Cumulus, berasal dari dinginnya padang es utara di benua Laut Kuning. Itu adalah lingkungan yang mengerikan. Mereka yang tumbuh di sana sering kali memiliki tubuh yang kuat. Saudara-saudara Topo adalah salah satu yang terkuat di antara mereka yang tinggal di sana. Mereka berdua adalah kaisar bela diri tingkat 5. Mereka memiliki pikiran yang sama karena mereka kembar. Jadi mereka sangat kuat ketika mereka bergandengan tangan. Sialan, dari mana dua idiot besar ini berasal? Jantung Daryl samar-samar berdetak kencang. Kemudian dia menangkap saudara-saudara itu dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua bukan tandinganku. Saya pikir Anda harus pergi saja." Kedua bersaudara itu adalah kaisar bela diri tingkat 5. Mereka kuat. Tapi Daryl tidak terlalu memikirkan mereka. Daryl Darby. Beraninya kau bilang kami bukan tandinganmu. Anda pasti mencari kematian. Kata-kata yang berani. Perhatikan pukulan kami. Saudara-saudara Topo diperparah. Mereka berteriak marah serempak dan bergegas maju. Satu demi satu. Berdengung. Ketika mereka hampir mendekati Daryl, mereka meninju secara bersamaan. Mereka mengenakan sarung tangan khusus di kedua tangan mereka. Sarung tangan itu berkilauan dalam warna perak. Itu tampak ajaib. Ya, sarung tangan perak itu adalah senjata Topo Brother. Sarung tangan itu dibuat dengan besi beku 10.000 tahun di ladang es paling utara di benua Laut Kuning. Itu berisi kekuatan Frost Power yang kuat. Wow, wow, wow. Dimanapun sarung tangan itu bersentuhan, kekuatan Frost Power yang kuat menyebabkan suhu di sekitar Daryl juga turun. Seolah-olah udara membeku. Terkesiap. Kerumunan tersentak. Pada saat yang sama, mereka juga bersemangat. Tawa pun terjadi. Ketika Daryl menyadari bahwa Topo Brothers telah menggunakan kekuatan yang mengerikan untuk serangan pembunuhan, dia tahu bahwa dia tidak dapat memblokir mereka. Suami. Lily cemas. Dia akan bergegas ke panggung pertempuran. Tetapi bagaimana dia bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya? Namun, Daryl tetap stabil seperti gunung. Dia tidak panik sama sekali. Saya. Kalian berdua cukup kuat, cukup mengintimidasi. Daryl tersenyum saat dia menggoda mereka setelah dia melihat kekuatan ledakan Frost Power pun. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan tenang. Dan bola api putih meletus untuk membentuk perisai pelindung di depannya. Itu adalah api dingin lili putih. Daryl telah menguasai White Lily Cold Flame sepenuhnya setelah bertahun-tahun. Dia telah membawanya ke alam tertinggi. Bang, bang, bang. Frost Power pun segera mengenai perisai pelindung saat mengeluarkan raungan. Kemudian, itu menghilang. Api dan es tidak cocok. Tidak peduli kekuatan Frost Power. Setelah bertemu dengan White Lily Cold Flame, Frost Power tidak akan pernah menang ketika dingin yang ekstrim bertemu dengan panas yang ekstrim. Apa? Bagaimana dia memblokirnya dengan mudah? Kerumunan tercengang. Saudara-saudara Topo juga bingung sepenuhnya. Apa yang sudah terjadi? Kekuatan Frost mereka selalu berguna bagi mereka. Setiap kali mereka menggunakannya, lawan mereka pasti akan mati. Namun, di depan Daryl, kekuatan Frost menjadi tidak berguna. Mereka masih tidak tahu bahwa White Lily Cold Flame milik Daryl tidak hanya bisa menahan api sihir tetapi juga bisa menghentikan Frost Power yang sangat dingin. Pada saat itu, Daryl tersenyum dan menatap Topo Brothers. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Kita harus mengakhiri ini sekarang. Kemudian, Daryl bergegas maju seperti hantu.
Dia mengangkat kedua tangannya dan menyerang Topo Brothers. Merayu. Saudara-saudara saling memandang. Mereka tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengangkat tangan mereka untuk menyambut serangan itu. Mereka satu pikiran. Mereka berpikir bahwa keduanya akan mampu menekan serangan Daryl.